kayak tadi nih misalnya main sama Hawa lagi main beli, dia punya kasir-kasiran kan gitu kan, mesin kasir, terus udah gitu dia ceritanya jualan mainan, aku jadi pembelinya. Kayak gitu-gitu, terus udah gitu nanti bayarnya tuh nggak pakai uang tapi pakai tes hafalan kayak gitu. Terus tadi main balapan mobilnya mana yang majunya paling ujung sama yang paling ketinggalan kan yang kalah, yang ketinggalan dia harus orang hafalan kayak gitu. Maksudnya hal-hal kecil sebenarnya positif tapi gitu. Dibikin main sesuai usianya masing-masing, jangan dipaksa kalau anak kecil. Ayo kamu hafal tes hafalan gitu, jam segini harus hafalan ya, kayak gitu kan pasti anak kecilnya merasa tertekan kan. Kan digabung sama sesuatu yang fun gitu. Nah ini jadi kepikiran dulu waktu pertama kali Adam bisa huruf hijaiyah, salah satu metode yang kita terapkan itu adalah bermain juga. Maksudnya gini, ketika huruf alif itu kita taruh di mana, huruf ba itu kita taruh di mana, taruh di mana. Terus kita bilang, Adam huruf ba di mana? Lalu dia cari gitu kan, ba ini ba gitu kan, ini ta gitu. Jadi memang jadi semakin nempel ya, insya Allah ya. Nah itu terus sebenarnya dulu nih waktu papa kan yang papa mama itu kan menyuruh kalian menggunakan hijab itu dari umur berapa? Dulu kan sebenarnya waktu kecil udah disuruh kan sebenarnya kan? Udah. Dari SD kan? SD. Karena kita TK kan waktu itu sekolahnya pakai kerudung. Oh. TK-nya. Tapi kalau keluar maksudnya kalau TK belum. Cuma waktu TK SD, makanya ini sih setiap apa yang kebaikan orang tua pasti kita contoh, tapi kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, maksudnya mungkin satu Indonesia juga udah tahu orang tua aku divorce ya kan, tapi baik buruknya itu jadi pelajaran kita ketika kita menjalankan rumah tangga masing-masing. Nah salah satu contoh kekurangannya itu yang mereka sih sangat minta untuk kita jangan mencontoh itu, yaitu ada dua kepala dalam satu keputusan yang akan dikasih dan diterapkan sama anak-anak. Misalnya pakai hijab. Kalau papa itu pengen banget dari kecil kita, bukan dari kecil sih, dari SD kita belajar pakai hijab. Enggak dipaksain harus pakai hijab karena belum balik, tapi konsepnya papa itu lebih baik dari sekarang dibanding kamu udah kasihkan untuk tidak pakai hijab nanti udah susah. Gitu. Tapi kalau konsepnya mama, sayang masih kecil, nanti aja pas udah balik. Gitu. Jadi ada dua paham itu yang bikin akhirnya kita di depan papa pakai kerudung, di belakang pas pergi sama mama nggak pakai. Pas pergi sama mama nggak pakai. Gitu. Karena kalau papa tuh bawaannya takut gitu. Cuman sekarang sih baru ngerasain ininya ya, ngerasain manfaatnya gitu. Intinya adalah peran orang tua dalam urusan agama itu sangat penting untuk anak. Karena balik lagi nih, kita kan ya namanya kita hidup ya gitu. Kita akan menemukan fase-fase kehidupan kita yang kita akan ketemu sama orang baru yang mungkin membawa kita kepada hal yang negatif. Tapi insya Allah dengan adanya benteng yang kuat dari orang tua kita yang ditanamkan sejak kecil, fondasi yang kuat itulah yang nantinya kita akan kembali lagi ke situ gitu. Iya, walaupun ya namanya iman pasti ada naik turunnya. Kita pernah misalnya walaupun dulunya aku dididik kayak apa, tapi ya lingkungan sih balik lagi lingkungannya gimana, ntar keikut gitu kan. Tapi alhamdulillah misalnya Allah ngasih jalan untuk boleh dikasih kesempatan untuk tahu agama lebih dalam, dikasih kesempatan untuk belajar kayak gitu. Jadi maksudnya aku tahu sih, maksudnya sekarang baru ngerasain kenapa sih papa tuh pengen banget dari kecil itu dijejelin pelajaran agama. Itu aja udah jejelan agama, kita SMA ke atas lepas lagi gitu kan. Maksudnya aduh gitu lagi kita gitu kan. Jilbab itu waktu SD tuh nggak pakai, SD, SMP, SMA nggak pakai. Maksudnya sempet pakai terus copot. Sempet pakai tuh terus lepas karena belum dari hati. Iya, karena itu benar-benar ya perintahnya papa gitu loh. Iya, bukan pilihan kita. Nah, jadi kalau boleh sedikit ambil pelajaran juga dari Kia sama Shiren. Pertama, kalau tadi kan Shiren sempat bahas ya bagaimana pengalaman dari orang tua itu bisa kita terapkan nanti di rumah tangga kita ya. Salah satunya adalah dulu bagaimana ada dua jenderal lah bahasanya.
dua gentleman dalam arti dalam keputusan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, dan itu membuat anak-anak jadi bingung. Nah ini alhamdulillah memang jujur saja di keluarga aku nih memang ambil ilmunya itu dari situ juga, dalam arti jika sesuatu aku sama Sharon biasanya coba untuk rundingan dulu nih dulu, terus kita ngomong untuk pembahasan ini kita memutuskan seperti apa, yang ini memutuskan seperti apa. Jadi ketika keluar ke anak-anak itu memang satu suara gitu, walaupun sebenarnya kita ada perbedaan pandangan juga di situ, tapi ini membuat anak-anak jangan ditunjukkan di depan anak. Jadi kalau misalnya ada nggak setuju, ya itu didiskusiin dulu berdua. Nanti kalau misalnya udah sepakat, baru pokoknya di depan anak tuh harus kelihatan kompak kan gitu. Itu jadi gini, ada temen lah ya, ada temen juga dulu seperti itu, ayah sama ini bukan kita ngomong ini, aku nggak sebutin namanya, tapi intinya sama juga punya pandangan berbeda antara papa sama mamanya, tapi yang jadi stres tuh anaknya. Lu jadi bingung, dia sampai dia tuh gede tuh ngerasa aduh gini banget ya gitu. Jadi malah membuat kalau anak ini itu pengen keluar cepet-cepet, pengen cepet-cepet nikah biar nggak di dalam situasi seperti itu terus gitu loh. Nah ini yang memang harus kita pikirkan lagi apabila memang ada cekcok juga ya. Cekcok juga itu jangan di depan anak gitu kan. Terus kalau misalnya ada perbedaan pendapat ya lebih baik diskusikan dulu berdua, baru nanti dikeluarkan ke anak. Nah by the way ini kan, tapi bagaimanapun juga aku tahu banget Zaskia sama Sharon ini begitu cinta sama kedua orang tuanya, walaupun sekarang divorce ya, yang satu di Puncak, yang satu di Sunter, kadang-kadang ke Belanda gitu kan. Tapi aku tahu banget bagaimana Sharon dan Zaskia ini begitu mencintai kedua orang tuanya. Kelihatan banget kok udah ketemu ataupun di grup gitu ya, itu kelihatan banget. Nah ini udah terakhir aja nih, ini sekarang setengah jam, aku cuma mau bilang sama kalian berdua, boleh nggak kalian masing-masing menyampaikan terima kasih kalian kepada kedua orang tua kalian dan sampaikan rasa cinta kalian kepada kedua orang tua. Lah kan mama papa nggak nonton. Mama nonton sayang. Mama nonton. Mama nonton nih. Sayang jangan rendah. Jangan rendah. My power. Ini Ya pokoknya gini, ini mungkin ada beberapa juga yang suka nanya sama kita, Kak gimana sih kok bisa fine aja ngadepin orang tuanya divorce gitu kan. Gak ada yang pernah mau orang tuanya divorce. Tapi aku nonton. tapi aku juga gak pernah mau orang tua aku akan sakit terus nutupin semua gitu. Jadi lebih baik jadi anak yang pengertian aja deh gitu. Lagi waktu itu kan mereka divorce, kita udah dewasa. Adik aku doang yang masih kecil waktu itu. Jadi kayak ya udah membiarkan mereka untuk bahagia di jalannya masing-masing. Karena nggak ada yang namanya mantan ibu, nggak ada yang namanya mantan bapak. Mau divorce mau apapun, tetap orang tua yang harus kita hargain, hormati dan hargain keputusan mereka. Kita support mereka sampai kapanpun juga. Jadi ya banyak yang nanya sama kita, ngedrop nggak waktu awal? Iya sih, cuman aku lebih bahagia ngeliat mereka sekarang masing-masing, tapi mereka akur banget gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan, kalau untuk keputusan anak, mereka pasti ngasih keputusannya berdua. Maksudnya telepon dulu. Ini Yusuf mau kuliah nih, adik aku yang kecil mau kuliah nih Jerman gini. Tetap ya namanya orang tua ya, walaupun udah pisah, tetap ya ngasih keputusannya bareng-bareng untuk kepentingan anak. Jadi maksudnya aku juga di situ kita maksudnya walaupun kayak orang tua kita pisah, kita jangan dijadikan alasan untuk jadi kayak ngedrop sih wajar, itu manusiawi, tapi ya kita harus semangat juga. Ya udah qadarullah mau diapain, siapa tahu dengan jalan ini insya Allah mereka bisa menemukan jalannya lebih happy. Kita support karena supportnya anak itu sangat berarti buat orang tua juga gitu. Oke. Udah kayak mama ngomong belum? Udah, mamiran. Ya ada yang mau disampaikan ya? Ya paling apa ya, pokoknya gini, intinya adalah semuanya itu proses pendewasaan. Pasti setiap masalah yang Allah kasih itu adalah tempat kita untuk belajar. Jadi baik masalahnya datang dari diri kita sendiri, dari lingkungan, dari orang tua, dari manapun, disyukurin aja gitu. Nanti ini ada masanya ketika kita udah di tahap yang berikutnya, kita ngeliat masalah kita yang di belakang itu kayak
ya ampun gue pernah ngadepin masalah yang nggak seberapa sama masalah gue yang sekarang gitu loh. Itu masalah tuh nggak penting banget gitu, kenapa aku tuh harus stres gitu, pasti ada masanya kayak gitu. Nah itulah proses pendewasaan yang kadang-kadang kita sebagai manusia tuh lupa di saat Allah kasih tuh kita ngegerutu, aduh berat banget ini masalah, tapi sebenarnya satu, insya Allah lagi pengen hapusin dosa-dosa kita. Yang kedua, ini Allah lagi kasih kita hadiah gitu loh untuk kita belajar gratis. Jangan sampai nanti tiba-tiba di depan kita nemuin satu masalah yang langsung besar yang kita nggak ngelewatin dulu fase sebelumnya. Makanya kan Allah udah janji tuh Allah nggak akan ngasih ujian yang maksudnya yang sesuai dengan kapasitas hambanya gitu. Jadi kalaupun kayak kemarin kita ngadepin pas mama kayak gitu ternyata indah di depan. Sorry mama papa nanti marah lagi justru mama doang. Ngadepin orang tua kita misalnya yang divorce waktu itu kan, terus udah gitu dengan karakter masing-masing yang ya masya Allah dia punya karakter masing-masing gitu. Buat kita sebagai anak berat gitu ngejalanin itu, tapi akhirnya apa, indah kan sekarang masya Allah banget ngelihat mama happy, papa happy, dua-duanya malah lebih akur dari sebelumnya gitu. Happy banget, nah itulah buah dari kesabaran gitu. Ya kalau ditanya sayangnya kita ke orang tua, insya Allah sampai kapanpun kita sayang, walaupun kita nggak akan bisa menandingi sayangnya orang tua sama anak. Betul. Karena itu beda pasti, karena apalagi pas aku sama Wisnu udah punya anak tuh baru ngerasain oh ternyata selebay ini ya perasaan sayangnya orang tua ke anak. Gue aja ponakan gue sakit aja gue langsung berlinang. Iya makanya maksudnya kadang-kadang gini waktu kecil tuh kayak dikunyung-kunyung gitu, udah mulai SMA dikit kayak apaan sih mah gitu kan. Nah pas udah jadi orang tua tuh baru sadar ternyata perasaan sayang kok ke anak tuh sehebat ini ya, setakut kehilangan ini ya sama anak-anak, secinta ini ya gitu sama. Lo aja orang tuanya deh, gue Adam kan udah mulai nggak mau dipeluk kan, udah nggak mau disayang, baper aing. Terus udah gitu kalau Hawa kan masih yang nyari kan mami Kia, kalau Adam tuh udah enggak kan. Nah itu kebayang nggak orang tua kita yang biasa gitu, anak mama kayak gitu kan. Saya abis ini mama kita WhatsApp tuh kan nyadar. Dulu boleh nggak? Off dulu. Jadi kayak ya udahlah, wajar orang tua yang kayak kenapa sih ini kan namanya orang tua pasti kan selalu kayak gitu sama anak-anaknya gitu. Maka aku pernah dengar kajian ya tentang orang tua. Kalian itu kalau misalnya masih punya orang tua yang masih hidup dan kalian nggak dapat sorga dari orang tua kalian, itu kalian tuh orang yang sangat rugi. Maksudnya lu tuh kemana aja, orang tua lu tuh kan sumber sorganya di dunia gitu. Gitu. Masya Allah. Gitu,